Halo sahabat YouTuber dan VTuber dimanapun berada saat ini. Saya Dema kembali menjumpai Anda kembali. Doa saya selalu mengikuti teman-teman semua, yaitu dengan tandanya bahwa saya telah memberikan love pada komentar Anda semua. Ya. Uh, Sebelum kita lanjut teman-teman, Anda bisa menekan tombol subscribe di bawah video saya. Dukung channel ini teman-teman. Dan bisa juga menekan loncengnya agar setiap kali saya mengupload video-video terbaru Anda mendapatkan notifikasinya. Kalau video ini bermanfaat, share kepada teman-teman Anda, khususnya para VTuber ya. Terima kasih teman-teman. Untuk VTuber, jangan lupa check in hari ini ya. Jangan lupa selalu check in tiap hari. Kemudian ketika sudah terjadi 10/10 klaim dan konsisten, jangan bolong untuk mengerjakan misi harian Anda. Dan bagi yang baru bergabung, aktifkan free misi Anda dan mulai check-in dan nonton. Kumpulkan saja V-Point. Jangan bosan-bosan. Daripada kita hanya main Facebook, main YouTube, lihat YouTube orang, VTube kita dibayar teman-teman ya. Nah, oke, kita lanjut pada pembahasan kali ini. Pada video kali ini saya akan meluruskan video daripada orang tua. Kenapa saya harus luruskan? Karena ya perlulah untuk memberikan klarifikasi yang benar kepada teman-teman VTuber dan juga yang ingin join di VTube. Ya. Karena namanya haters, apapun dilakukan ya untuk menjelek-jelekkan selalu. Perusahaan orang di hatinya itu yang ada hanya negatif thinking ya. Karena dia selalu melihat dari sisi negatif. Sedangkan saya dengan teman-teman yang ada di dalam VTube, kita mengetahui ya sistemnya VTube, maka kita menyampaikan yang benar. Bahkan VTube sudah resmi di Indonesia. Ternyata bulan November itu sudah ada izin dari OSS. Dan haters masih juga membahas tentang VTube dan memutarbalikkan fakta ya teman-teman. Dan saat ini saya akan mereview, meluruskan apa yang dikatakan oleh orang tua yang terbaru, bahwa VTube itu adalah iklan asal-asalan. Ya terserah dia mengatakan iklan asal-asalan, itu menurut dia. Tetapi saya mau sampaikan bahwa ngapain juga mau urusi perusahaan orang, mau iklan asal-asalan, mau iklan berkualitas, itu urusan perusahaan orang, iya kan? Nah, terlihat jelas di sini kan yang ada yang dibahas hanyalah negative thinking ya, hanya mengundang kebencian terhadap member-member VTube. Karena jujur di Indonesia sudah 14 juta member, kemudian ada orang yang menjelek-jelekkan perusahaan orang lain. Artinya kan secara tidak langsung member VTube juga di mata dia itu ya katanya bebek dungu lah, orang bebek dungu yang bodoh ya. Kan buat saya ini apa sih yang dia mau sebenarnya? Ya, selain viewer, apakah tidak bisa berhenti untuk menjatuhkan perusahaan orang yang sudah nyata-nyata, sudah jelas izinnya sudah ada? Lo kok masih juga ngomong terus ya? Inilah orang-orang yang buat saya ya, saya bisa mengatakan ya orang bebal gitu teman-teman. Nah, mau iklan berkualitas mau tidak ya itu urusan daripada VTube, perusahaan VTube. Intinya kan ada orang beriklan di dalam VTube. Ya, ada member-member yang beriklan, ada juga orang-orang dari luar beriklan melalui proses-proses perusahaan kita. Ngapain diurusi? Ya itu urusan VTube. Nah, itu yang pertama teman-teman. Nah, yang kedua, tidak ada pemasang iklan yang bodoh ya. Di situ dijelaskan bahwa misalnya pengiklan mobil BMW, kemudian ngapain juga pengiklan, misalnya pengiklan BMW mau membayar, yang notabene yang klik iklan itu minta maaf dikatakan Gojek lah ya. Kalau dia tahu Gojek yang klik, ngapain juga dia mau bayar? Nah, artinya menurut dia tuh tujuannya, sasarannya tidak cocok ya.
Tetapi saya mau katakan di sini teman-teman, seorang pengiklan ketika membayar suatu perusahaan atau Google atau YouTube, waktu dia mau menaruh iklannya, dia tidak mengetahui siapa yang akan klik iklannya itu. Jadi dia hanya membayar sesuai dengan prosedurnya. Kalau di YouTube kita bisa beriklan lewat ADS namanya, ya. Kita bayar ke Google. Nah, nanti Google yang akan mengaturkan sesuai dengan syaratnya yang sudah memenuhi. Misalnya kalau dia di YouTube memenuhi persyaratan untuk jadi program YouTube, maka bisa dipasang iklan di dalamnya. Nah, pengiklan ini tidak mengetahui siapa yang akan klik iklannya, dan juga tidak mengharapkan saat itu waktu diklik iklannya langsung membeli barangnya atau mobilnya. Gitu teman-teman. Sebenarnya simpel saja, cuma kan redaksinya daripada orang tua ini diikuti dari diikuti dari kebencian dia terhadap VTube. Oke lah, mungkin kamu berhasil pernah mereview beberapa ponzi yang pernah gagal. Itu kebanggaannya dia, ya kan? Tetapi ingat, tidak semua apa yang kamu review itu sama semua. Maka di video saya sudah pernah menjelaskan bahwa pelajari dulu sistemnya. Nah, itu yang kedua dia katakan, ya kan? Nah, saya mau katakan bahwa orang yang mau mengiklan tidak mengetahui siapa yang akan klik iklannya. Tidak masuk akal. Jadi apa yang dia ngomongkan hanya permainan kata-kata yang jika orang tidak mengerti, ya orang bisa yakin dan orang bisa percaya seperti yang disampaikan. Bersandiwara kan? Nah gitu teman-teman. Jadi ya siapapun di YouTube pun juga orang tidak bakalan tahu siapa yang akan klik. Apakah itu tukang beca yang akan klik iklannya? Apakah itu siapapun lah ya. Nah, jadi pengiklan tidak akan tahu siapa yang akan klik iklannya. Yang dia tahu adalah berurusan dengan Google, dengan memenuhi syarat, mengisi syarat-syarat yang ada di ADS untuk pengiklan. Gitu teman-teman. Yang ketiga dikatakan pengiklan itu hanya membayar, menargetkan iklannya, memasang iklan yang potensinya besar ditonton oleh orang. Jadi dia tidak mau memasang iklan yang targetnya kecil gitu. Dan seolah-olah bahwa VTube ini targetnya ya kecil ya, menurut dia sasarannya kurang cocok. Nah, saya mau katakan di YouTube pun ya ada yang kreator yang tontonannya viewernya 20 orang, tetapi iklan masuk. Apakah Anda mengatakan bahwa targetnya banyak? Video saya, targetnya ribuan. Tontonan saya viewernya ribuan. Iklan masuk. Ada yang 10, 20 iklan masuk. Permasalahannya di mana? Permasalahannya ada di persyaratannya. Jangan pada viewernya yang Anda lihat. Tetapi untuk kita bisa dimonetisasi atau tampil iklan, iklan masuk di dalam video kita adalah 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Bukan pada viewernya dulu dilihat, tapi persyaratan sebelumnya. Nah, ini yang dia jelaskan. Kan dia menyampaikan sesuatu informasi, dia katakan pengiklan itu memasang iklannya pada viewers yang berpotensi besar. Tapi faktanya, coba Anda lihat di YouTube. Ada nggak yang viewernya hanya 20, 30, ada iklannya? Kenapa pengiklan taruh di dalam? Karena pengiklan tidak tahu mau taruh di dalam. Tapi sistem daripada Google yang memberikan kreator itu memenuhi persyaratan 1000 subscriber dan 4000 jam tayang untuk Google bisa menaruh iklan di dalamnya. Apakah pengiklan tahu? Pengiklan tidak tahu. Cuma karena ada persyaratan aturan dari YouTube sendiri. Nah, sama juga di VTube. Kalau Anda melihat seperti itu, ya pasti akan salah selalu. Karena di VTube juga punya sistem tersendiri, ya, punya aturan tersendiri untuk bagaimana bisa menjalankan VTube sendiri, algoritma VTube sendiri, punya hitungan sendiri. Tapi Anda tidak tahu. Anda coba mau membahas dari luar, pasti tidak cocok. Jadi seperti itu teman-teman, ya. Kemudian dikatakan bahwa bagian keempat itu adalah profiling, ya. Jadi pengiklan bisa kita mengatur kepada Google. Kita mau menaruh iklan kita misalnya di wilayah mana, ya.
Ya ngapain mau membandingkan juga dengan VTube? VTube juga punya cara tersendiri, sistem tersendiri untuk bisa memasang iklannya. Karena kan VTube punya waktu didirikan VTube ini dengan YouTube kan beda tujuannya, beda sasarannya. Ya, masing-masing punya sasaran yang berbeda, tujuan yang berbeda. Ya, kita tidak bisa mendirikan sebuah perusahaan dengan melihat perusahaan orang lain. Masing-masing orang di dunia ini punya kemampuan tersendiri dan punya kreativitas tersendiri di dalam membangun suatu sistem. YouTube didirikan oleh seorang perempuan ya, pemiliknya yaitu Susan. Kemudian dia melihat YouTube itu sebagai apa? Nah, VTube itu sebagai apa? Jadi kalau Anda menjelaskan seolah-olah memaksakan VTube untuk seperti YouTube, tidak bakalan bisa lah ya. Kita aja berbeda. Anda menjelaskan VTube dari segi yang Anda tidak mengetahui. Saya menjelaskan VTube dari segi yang saya ketahui. Kita sama-sama adalah kreator. Iya kan? Kamu menampilkan sisi negatif, mengambil posisi sebagai berperan sebagai, ya kalau saya bilang orang VTube ya orang jahatnya. Kalau kita adalah orang yang tahu VTube, ya kita menjelaskan VTube. Nah, kan kita tidak ketemu, apalagi perusahaan. Anda ingin memaksakan seperti itu, nggak mungkin lah, ya. Jadi VTube ini tujuannya adalah membangun big data, di mana konsepnya ketika sudah mendapatkan data yang besar, kita bisa menjual kepada perusahaan bahwa ini loh, VTube itu punya masa yang besar, ya. Untuk fase pertamanya, orang bisa beriklan. Artinya sasarannya itu, VTube ini adalah membangun database di mana orang-orangnya itu banyak yang bisa melihat potensi iklannya. Kan saya sudah pernah bahas pada video yang lalu saya bahwa VTube ini membangun satu brand di mana ketika orang berbicara tentang VTube, maka orang akan langsung lihat VTube adalah aplikasi pengiklan. Nah gitu teman-teman. Tetapi kan kalau Anda menjelaskan kemudian mencoba menyamakan dengan YouTube, tidak bakalan lah ya. Kenapa orang menyebutkan bahwa VTube lebih bagus daripada YouTube? Karena dia membandingkan seperti ini. VTube ini gampang. Tidak semua orang bisa jadi YouTuber. Ya, hanya orang-orang yang punya kreativitas tinggi, entah itu membuat konten yang menjelekkan aplikasi orang, ya. Tapi kan kreatif juga, kreatif dalam hal-hal negatif. Nah, baik itu yang berkarya memang benar-benar memberikan inspirasi ke orang atau memberikan hiburan ke orang. Nah, itulah yang dilakukan oleh seorang YouTuber. Ya, demi misalnya viewer lah dan subscriber. Tetapi VTube semua orang bisa lakukan. Umur 70 tahun orang bisa lakukan. Orang gaptek bisa lakukan karena dia hanya tinggal mengikuti sistem. Nah, kalau orang yang tidak percaya diri dengan kamera, tidak bisa berbicara atau tidak bisa membuat konten, tidak ada waktu untuk membuat konten, ya pasti VTube cocok karena juga bisa menghasilkan. Maka seperti itu biasa kita mendengarkan statement bahwa VTube lebih bagus daripada YouTube. Ada yang juga ngomong ke saya, wah kamu berkarya di YouTube, kenapa tidak berkarya di VTube? Karena beda lah, tujuannya beda. VTube saya jalankan mengumpulkan view point hanya dengan menonton. Kemudian di YouTube itu kita berkreasi, menyampaikan informasi, memberikan motivasi, inspirasi, pengalaman pribadi ke orang-orang. Nah itu tempatnya di YouTube. Sedangkan dia sendiri aja subscribernya tidak ada. Kok saya aja dibayar dari YouTube masih main VTube? Iya kan? Lucu teman-teman. Nah, jadi seperti itu. Kenapa dikatakan bahwa VTube lebih bagus? Itu redaksinya. Gitu. Kemudian dikatakan bahwa katanya kita nonton iklan kita dapat penghasilan. Tapi kok malah justru kita harus bayar fast track? Ada yang beli bintang 6? Iya. Itu kan saya bilang, masing-masing punya algoritma tersendiri. Kenapa orang bisa bayar? Dari gratisan, kalau kita masuk di VTube dari gratisan, kita harus mengumpulkan 0,3 view point. Ya. Nah, kita akan kumpulkan view point ini. Nah, kalau ada orang yang ingin langsung membeli view point, fast track, dia harus membeli dari view point orang yang dikumpulkan. Artinya,
di sini adalah fair. Artinya kan orang bisa membeli VPoint orang yang dikumpulkan itu dari nilai-nilai yang dia sudah kumpulkan adalah ada nilainya. VPoint itu punya nilai. Nah, itu sebabnya sistem VTube itu fair. Yang punya duit bisa membeli VPoint orang, maka dari situlah dia dibayar, ya. Yang orang mengumpulkan VPoint itu dari situlah dibayar oleh orang-orang yang fast track. Apa yang didapatkan oleh orang fast track adalah keuntungan yang lebih besar ketika dia sudah menyelesaikan misi gratis, misi harian. Nah, Anda tidak mungkin akan mengetahui semua ini karena ini adalah perhitungan-perhitungan semua sistem daripada VTube yang tidak Anda tahu. Tetapi orang-orang yang menjalankan VTube mengerti daripada sistemnya. Kenapa harus orang fast track? Kenapa harus beli? Katanya nonton iklan dibayar. Ya kan memang seperti itu. Faktanya bahwa nonton iklan kita di VTube, kita bisa dibayar. Kan bisa dibayar, dapat hasil. Nah, seperti itu faktanya teman-teman sudah banyak yang berhasil dari VTube. Artinya memang nyata, memang real. Punya aturan tersendiri, punya perhitungan tersendiri yang Anda tidak ngerti. Nah, kemudian dikatakan bahwa mengubah hiburan jadi penghasilan. Ya iyalah. Kita hanya nonton-nonton iklan, itu kan kita bisa lihat hiburan-hiburan orang di dalam. Itu semacam hiburan lah. Apa yang Anda maksudkan hiburan? Ya, kan kita bisa bermain catur itu hiburan. Iya kan? Kita bisa main game itu kan hiburan. Nah, kita juga lihat misalnya Facebook itu kan hiburan juga. Kita main Instagram kan menghibur diri sendiri. Nah, kita lihat VTube pun itu kan hiburan bagi para VTuber. Tapi buat para haters ya bukan hiburan, itu kekonyolan. Tergantung dari sisi mana kita melihatnya. Kan saya bilang, dari sisi Anda negatif, dari sisi VTuber positif. Nah, seperti itu. Jadi, kalau kamu bilang YouTube itu hiburan, ya hiburan lah juga buat orang yang mengatakan YouTube hiburan. Kamu menghibur orang, member-membermu dapat apa? Atmosfer kebencian terhadap orang yang menjalankan VTube. Saya mau katakan kepada hater semua, apa yang dirugikan dari Anda sampai segitunya Anda menjelek-jelekkan dan menjatuhkan VTube? Coba saya mau tanya. Kita coba mikir secara logis lah. Mulai dari leadernya haters VTube membahas terus tentang VTube dari awal, mencari celah, menjatuhkan VTube. Apapun dia lakukan, memutarbalikkan fakta menurut saya. Kemudian ikut kepada member-membernya. VTube apanya yang salah sebenarnya? Apa mau kalian sebenarnya? Ya. Apakah Anda menginginkan bahwa member VTube berhenti? Apa untungnya buat Anda? Ini kan orang masing-masing berjuang demi hidupnya, mencoba sesuatunya, segala sesuatunya demi merubah hidupnya. Lalu Anda selalu menjatuhkan, menjelek-jelekkan VTube. Apakah Anda merasa tidak bersalah dengan banyak orang yang tawar hati di luar sana? Apakah Anda bangga ketika pengikut-pengikut Anda, oh iya, review terus tentang VTube, memanas-manasi Anda untuk selalu menjatuhkan VTube yang sudah resmi di Indonesia? Untuk pengikut-pengikut daripada Pak Tua, apa yang kalian dapatkan daripada rugi-rugi nonton VTube orang yang menjelek-jelekan VTube? Kan juga kalian beli kuota juga untuk main YouTube. Lebih baik join VTube. VTube itu cuma 5 menit akumulasinya, bisa dapat kumpulkan VPoint. Apa sih mau kalian sih? Kok sampai sekarang terus membahas tentang VTube? Oke lah kalau Pak Tua berkarya untuk mendapatkan viewer, tapi kalian yang ikut, apa yang Anda dapatkan? Biarkanlah VTuber menjalankan aplikasi ini. Ya. Kok apa ya? Marilah kita merubah cara berpikir kita di bangsa Indonesia ini. Khususnya para haters-haters, daripada Anda sibuk membuat postingan-postingan yang sia-sia, lah kan juga rugi kuota. Membuat postingan bahwa wah, VTuber sudah sampai ke bulan, mau foto-foto tidak ada memori fotonya, lupa bawa memori. Kan ini fitnah semua. Memasang foto-foto orang gila, mendesain foto-foto orang gila, itu kan kemudian diupload, itu kan
kuota semua. Coba dong bikin cerdas Indonesia yang dikumandangkan oleh leader-leadernya. Salam cerdas Indonesiaku, ya. Salam cerdas Indonesiaku. Coba berpikir cerdas teman-teman yang mulai juga ikut-ikutan nyinyir VTube. Apa yang kalian dapatkan? Iya kan? Ayo kita merubah. Bagaimana saya rasa bangsa kita bersyukur dengan adanya VTube, bisa mendapatkan pemasukan, ya. Saya yakinlah bangsa kita, ya, pemerintahan kita bersyukur dengan adanya VTube, ya. Kita tidak bisa berharap sepenuhnya kepada pemerintah, tetapi pasti pemerintah kita bersyukur dengan adanya suatu aplikasi yang dibuat oleh seorang yang brilian, ya, Mr. Jack, bagaimana mengubah kehidupan banyak orang, ya, dan juga bangsa kita pasti bersyukur adanya pemasukan atau adanya pajak-pajak yang diambil dari member-member, ya, yang sesuai dengan aturan Bank Indonesia, dan itu menambah minimal meringankan beban juga bangsa kita dan juga meringankan beban daripada masyarakat bangsa kita. Nah, maka itu teman-teman saya, khususnya para haters, cobalah mulai berpikir cerdas. Daripada kalian hanya nyinyir, coba menjalankan VTube, tidak ada ruginya lah, ya. Aplikasi ini sudah resmi di Indonesia, ada izinnya, apalagi yang kalian mau cari, ya kan? Kalau Anda selalu berkomentar negatif tentang saya, katanya apa yang saya dapatkan dari kalian semua? Saya punya grup sendiri yang saya bangun, saya punya tim sendiri yang saya bangun, dan di sini saya tidak mengajak orang untuk masuk di tim saya kok, ya. Saya dihubungi hampir tiap hari dihubungi oleh teman-teman di luar sana di seluruh Indonesia. WhatsApp pribadi ke saya, konsultasi ke saya, bukan jaringan saya. Tapi apa yang saya lakukan? Saya meladeni, saya melayani mereka, memberikan solusi kepada mereka, memberikan jawaban kepada mereka, ya. Walaupun saya tidak ada untung dari mereka. Karena apa? Tujuan kita lah, bagaimana kita saling support di bangsa kita yang lagi down sekarang ini. Minimal kita memberikan semangat kepada teman-teman kita. Nah, ini kita nyinyir, kita menjatuhkan. Aduh, sayang sekali lah, ya. Apalagi umur kita sudah tua, sudah dekat-dekat gimana gitu, sudah dekat-dekat kepada, ya, sudah bau tanah lah, ya. Apa yang masih kita nyinyir, masih kita ini menebarkan atmosfer negatif. Kan saya udah bilang, oke lah kalau Anda pernah benar untuk membahas, mereview suatu aplikasi, tapi VTube berbeda. Stoplah menjelek-jelekan VTube, itu harapan saya, ya. Nah, oke teman-teman, apa yang saya bahas di video kali ini adalah meluruskan apa yang dibengkokkan oleh orang tua, bahwa seperti itulah VTube. Kita punya algoritma tersendiri, kita punya urusan perusahaan tersendiri, beda dengan orang lah, ya. Tetapi kalau kita selalu menjelaskan, ya, memang jadinya seperti itu. Kan sebenarnya juga kita bisa menjelek-jelekan apapun itu. Tapi kan faktanya tidak seperti yang kita harapkan. Dan sebisa mungkin juga kalau toh kita tahu jeleknya, ya kita coba mencari jalan solusinya supaya bisa lebih baik, menolong banyak orang. Seperti itu teman-teman. Semoga video saya bermanfaat untuk Anda semua. Harapan saya teman-teman tetap sukses dan mengikuti channel-channel saya yang memberikan dorongan untuk Anda semua. Sukses, go Diamond!